Hai, selamat datang di podcast pertama aku. Kenalin, aku Anissa Mutia. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Walaupun aku tahu pasti kadang kita ngerasa lagi gak baik-baik aja, atau ngerasa lagi stuck, ngerasa not enough sama diri sendiri, seolah-olah terjebak di situasi yang gak bisa maju. Apalagi saat ngeliat orang lain tampak sukses atau bahagia. Pernah gak sih kalian bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya semua orang bisa sukses sementara aku enggak? Bahkan kadang perasaan itu tuh kayak tiba-tiba muncul gitu. Nah, hari ini aku mau ngobrol tentang perasaan itu, merasa stuck, merasa diri ini gak cukup, dan melihat orang lain yang sepertinya selalu lebih berhasil dari kita gitu. Kalau kalian lagi ngerasain hal itu, tenang aja, kalian gak sendirian. Aku pernah ngalamin ini juga. So mari kita bahas bareng-bareng. Dari opini seorang yang bukan profesional, bukan psychologist, but pertama-tama kita harus mengakui kalau perasaan gak cukup itu adalah hal yang normal. Bahkan kadang kita ngerasa stuck dan seolah-olah tuh kayak gak ada kemajuan gitu di hidup kita, sementara orang lain kayak terus striving, terus maju sama hidupnya, ada perubahan yang lebih baik gitu. Nah, perasaan seperti ini tuh seringkali muncul saat kita ngeliat pencapaian orang lain pastinya kan. Apakah itu teman yang dapat kerjaan baru, teman yang lebih lulus kuliah lebih dulu dari kita, atau bahkan ngeliat orang yang tampak bahagia gitu di sosial media. Tapi penting nih untuk diingat, perjalanan setiap hidup orang itu pasti berbeda-beda nih teman-teman. Perasaan ini tidak menandakan kita itu kurang atau gagal. Perasaan gak cukup itu tuh bukan berarti kita gagal. Kita hanya lagi berada di jalur yang berbeda. Jadi jangan biarin perasaan itu tuh menguasai kita gitu. Anggap aja perasaan kayak gitu tuh kayak proses hidup kita untuk menyadari bahwa ada yang harus kita evaluasi supaya kita ke depannya lebih baik dibandingkan kita hari ini gitu. Nah, ternyata ini sangat mudah untuk merasa cemas dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain ketika mereka tampak lebih berhasil. Nah, jadi coba ambil waktu sebentar dan fokus pada perjalanan pribadi kita sendiri. Setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Bahkan aku pernah juga ngerasa seperti itu, di tahap seperti itu. Kenapa aku masih di sini sementara orang lain udah jauh lebih sukses? Tapi setelah dipikir lagi, aku nyadarin bahwa kalau aku tuh belum memberikan diri sendiri kesempatan untuk berkembang sesuai dengan ritmenya gitu. Jadi misalnya gini ya, aku pernah di tahap kayak aku pengen banget nih dapat beasiswa S2 gitu, tapi aku nggak dapat gitu. Terus sementara teman aku di umur yang sama udah S2, udah lulus S2, bahkan udah ada yang lagi S3. Sementara aku belum dapat beasiswa S2. Nah, aku membandingkan diri aku dengan teman-teman aku yang aku pikir berhasil itulah. Ya memang mereka berhasil gitu. Di mata aku yang aku karena impiannya pengen S2 ke luar negeri. Aku membandingkan bahwa ternyata walaupun aku belum S2, tapi S2 aku tuh tergantikan dengan pengalaman pekerjaan aku. Aku dapat karir yang jauh lebih bagus dari mereka karena aku kan nggak ada karir break gitu ya istilahnya. Tapi aku juga evaluasi diri sendiri gitu, memberi kesempatan. Ternyata aku evaluasi, ternyata aku tuh mungkin nggak memberikan diri aku untuk belajar bahasa Inggris atau persiapan bahasa Inggris kayak TOEFL, IELTS itu tuh lebih banyak ketimbang mereka gitu. Mungkin mereka waktu untuk persiapan
beasiswanya lebih matang dan lebih serius dibandingkan aku gitu. Sementara aku malah ya kurang gitu. Jadi pertama-tama ya menyadari dan memberikan kesempatan untuk diri sendiri berkembang, dan yang paling penting juga adalah kalau kita udah menyadari apa yang kita kurang, selanjutnya adalah fokus apa yang bisa kita kontrol gitu, yaitu diri kita sendiri, ya kan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ini sering kejadian nih, kita terlalu menjudge atau undermine, merendahkan diri sendiri gitu. Semua orang pasti kok melalui fase seperti ini. Kalau kita ngerasa stuck, that's okay, that's fine. Semua itu tuh bagian dari proses gitu. Nah, pasti pertanyaan berikutnya adalah apa sih yang bisa kita lakuin saat kita ngerasa stuck? From my unprofessional opinion, aku mau kasih beberapa tips buat kita semua, buat aku juga gitu. Yang lagi merasa stuck dan merasa dirinya tuh nggak enough, nggak cukup, nggak berkembang. Aku juga bakal menyertain referensi gitu ya, tips ini dari sumber mana aja gitu, supaya nggak terlalu unprofessional banget lah. Oke, tips pertama, berhenti membandingkan diri sendiri. Tadi udah disebutin ya, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jangan terus-terusan melihat hidup orang lain dan membandingkannya dengan diri sendiri nih. Karena menurut Psychology Today, memperbandingkan diri atau perbandingan sosial itu bisa memicu kecemasan dan bahkan bisa bikin kita depresi. Apalagi jika kita ngerasa selalu kurang gitu. So, don't focus on comparing yourself to other people. Jadi fokuslah pada perjalanan kamu, bukan apa yang orang lain capai. Oke. Tips kedua, set goals kecil dan realistis. Ini tuh aku sempet lakuin juga gitu. Ketika aku ngerasa stuck, aku nggak membandingkan diri sendiri, terus aku coba tetapin tujuan kecil yang bisa aku capai dalam waktu dekat, sehingga aku kayak ngerasa ada punya keberhasilan kecil gitu loh teman-teman. Jadi aku kayak bisa jadi aku ngerasa kayak punya keberhasilan dan meningkatkan kepercayaan diri aku sendiri nih untuk diri aku. Oh, ternyata aku bisa juga ya gitu, walaupun perlahan-lahan. Nah, menurut American Psychological Association, untuk memecahkan tujuan besar menjadi untuk mencapai tujuan besar, kita tuh harus kita bisa melakukannya dengan langkah-langkah kecil terlebih dahulu. Nah, supaya kita bisa termotivasi dan merasa punya pencapaian gitu. Nah, misalnya gini, aku kan pengen beasiswa S2 ya teman-teman. Nah, aku tuh evaluasi apa ya kira-kira yang aku miss atau aku tidak lakuin gitu. Oh, ternyata aku kurang memprioritaskan dari yang kecil dulu, misalnya untuk tes persiapan bahasa Inggrisnya aku kurang gitu. Kayak sekarang aku set goals, aku harus belajar kalau sibuk banget misalnya mungkin 2 kali seminggu dulu gitu untuk sebulan. Nah, dari hal-hal kecil kayak gitu tuh aku ngerasa kayak kalau aku konsisten, aku ada perasaan kayak ternyata aku bisa juga ya konsisten belajar 2 minggu sekali. 1 kali belajar itu 1 jam kayak gitu. Small wins is very important. Jadi set goal yang kecil-kecil dulu in order for you to reach the bigger goals gitu intinya. Oke, tips yang ketiga, fokus pada proses bukan hasil. Nah, terkadang kita terlalu fokus sama hasil akhirnya nih teman-teman. Padahal proses itu juga penting. Proses itu bikin kita jadi sabar, lebih percaya, lebih memahami diri kita sendiri. Nih, menurut Harvard Business Review, fokus pada proses bisa meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan kerja. Itu membantu kita belajar lebih banyak hal tentang diri kita dan
hal-hal lain lah gitu, kayak skill dan segala macamnya, dan membuat kita juga lebih upgrade, lebih berkembang. Tips keempat, beri waktu untuk diri sendiri. Kadang kita tuh terlalu fokus untuk terus maju, padahal kita tuh butuh istirahat, teman-teman. Kayak kalau kamu ngerasa stuck, that's okay to pause. That's okay untuk berhenti sejenak. Kalau kita berhenti sejenak, kita tuh kayak step back, terus kayak ngelihat apa nih, refleksi tadi, kayak evaluasi apa nih yang kurang, apa nih yang harus diperbaiki. Terus kalau kita pause, kita istirahat, kita lebih refresh. Contohnya kalian bisa, kalau aku jalan ke mall atau tidur atau nonton Netflix, supaya itu pikiran kita jadi jernih, jadi lebih calm, lebih tenang. Nah, jadi akhirnya kita bisa mulai kembali dengan mental yang lebih baik gitu. Bahkan World Health Organization bilang kalau self-care itu sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita. Nah, jadi coba nih kita memberikan waktu istirahat untuk diri sendiri dan menghargai apa yang sudah kita capai, sekecil apapun. Bersyukur guys, intinya kita harus memberikan apresiasi, menghargai diri sendiri sekecil apapun itu. Don't undermine yourself, jangan ngerendahin diri kita sendiri. Oke, tips yang kelima, cari support system yang positif. Ini juga salah satu hal yang aku rasain penting banget, karena waktu aku masa-masa lebih muda ya, kayak lulus kuliah, baru kerja gitu, kayak ngerasa bisa menyelesaikan semua masalah sendiri. Padahal ternyata saat itu mungkin otak kita masih di tahap setelah remaja gitu, kayak belum berkembang. Kita perlu perspektif orang lain yang pastinya lebih objektif, dan kita nggak terkungkung sama pikiran negatif kita gitu. Dan tapi itu curhat sama orang yang memang punya feedback yang positif, bukan malah tambah ngejatohin, tambah bikin kita down gitu. Nah, dukungan sosial ini tuh penting banget, terutama ketika kita sedang tertekan gitu guys. Itu bisa kayak bikin kita relief gitulah. Nah, menurut American Journal of Lifestyle Medicine, komunitas yang mendukung komunitas atau orang yang mendukung kita tuh dapat meningkatkan kesehatan mental kita nih teman-teman. Apalagi kita ngerasa kesulitan gitu ya, jadi butuh support dari orang lain gitu. Nah, makanya jangan ragu untuk berbagi dengan orang lain yang bisa mendukung kalian atau menguplift kalian, siapapun itu. Kalau nggak bisa ke saudara, ya ke teman atau ke whoever, ke Tuhan. At least kalian bisa mencurahkan gitu, atau nulis diary. Oke, next. Aku tahu kadang kita ngerasa seperti orang lain tuh lebih cepat sukses atau bahagia. Tapi ingat, setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Kalau sekarang belum waktunya kita, itu bukan berarti kita kalah gitu. Itu hanya berarti kita sedang berada di jalan kita sendiri. Jadi meskipun perasaan gak cukup itu bisa datang kapan aja, ingat kalau itu hanya sementara. Fokus sama pada proses. Beri diri sendiri ruang untuk tumbuh, dan percaya bahwa semuanya akan datang pada waktunya. Tapi tetap kita harus usaha, teman-teman. Itu tadi, small wins. Bikin goals yang kecil-kecil dulu gitu. Oke teman-teman, itu obrolan kita di episode yang pertama ini. Kalau kalian ngerasa stuck atau gak cukup, semoga kalian merasa sedikit lebih baik setelah mendengarkan tips unprofessional dari aku ini. Ingat, perjalanan kalian berharga. So kalian gak perlu membandingkan dengan orang lain. Oke. Terima kasih udah dengerin solo podcast pertama ini. Kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang juga mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan dan
tetap semangat. Bye.